Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, hari ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara membuat klasifikasi dikotomi dan kunci determinasi. Yang pertama kalian harus lakukan adalah menyiapkan alat dan bahan. Ada kardus atau papan bekas, kemudian HVS, kertas warna, alat tulis, lem kertas, gunting, dan tali jika dibutuhkan. Kemudian kita yang pertama adalah akan membuat klasifikasi dikotomi. Jadi silahkan potong kertas warna milik kalian menjadi persegi bentuk besar, persegi bentuk kecil, segitiga bentuk besar, dan segitiga bentuk kecil. Jika sudah, maka kalian dapat membuat bagan klasifikasi dikotomi. Bisa dilihat di video ibu ini. Kalian menggambar di HVS putih yang sudah ditempelkan pada kardus bekas atau papan bekas. Untuk yang ibu contohkan, itu ada 4 kolom. Yang pertama itu semua, kemudian ada warna, bentuk, kemudian jenis. Jika mengikuti contoh ibu, yang pertama itu adalah semua. Jadi, bentuk dari potongan kertas warna yang sudah kalian potong itu masukkan ke dalam lingkaran semua itu. Jika sudah, dapat kalian kelompokkan menurut warna, di mana itu ada persegi besar, kecil, segitiga besar, kecil. Itu kalian kelompokkan berdasarkan warna. Karena ibu di sini menggunakan warna pink dan kuning, maka ibu kelompokkan dalam warna pink dan warna kuning. Jika sudah, maka kelompokkan berdasarkan bentuk. Di sini kita mengelompokkan yang pertama ada persegi besar kecil, kemudian ada segitiga besar kecil, sama halnya dengan warna yang satunya. Jika sudah, maka kita kelompokkan lagi sampai ke jenis atau ukuran yang berbeda. Yang pertama, itu ada segitiga besar, ada persegi besar, kemudian ada persegi kecil, segitiga besar, dan segitiga kecil, sama dengan warna yang satunya. Seperti itu, maka bagan klasifikasi dikotomi ini sudah jadi. Kemudian kita beralih ke kunci determinasi. Untuk kunci determinasi sama ya, HVS-nya ditempelkan pada kardus bekas atau papan bekas, atau kalian boleh menggunakan satu sisinya lagi. Yang tadi kan satu sisinya sudah dibuat untuk klasifikasi dikotomi. Nah, ini satu sisinya kalian bisa digunakan untuk ke kunci determinasi. Untuk kunci determinasi ini kita membuat kunci dikotomi terlebih dahulu seperti yang tadi. Nah, ibu di sini menggunakan contoh hewan ada sapi, kucing, ikan, ayam, dan burung. Kalau kalian ingin berbeda, silahkan boleh, terserah hewannya apa. Kemudian jika sudah, maka kita bedakan lagi. Kalau yang tadi itu kita pertama itu kita bedakan berdasarkan warna. Nah, di sini untuk hewan ini kita bedakan berdasarkan hewan berkaki 4 dan hewan bukan berkaki 4. Di situ hewan berkaki 4 ada sapi dan kucing. Dan kita tulis itu 1A sebagai kunci. Nah, kemudian ada hewan tidak berkaki 4, ada ikan, ayam, burung, kita tulis 1B sebagai kunci. Jika sudah, kita kelompokkan lagi.
Dari hewan berkaki 4 tadi kita kelompokkan ke herbivora, itu ada sapi, kita tulis kuncinya 2A, dan karnivora ada kucing, kita tulis 2B. Kemudian untuk hewan yang tidak berkaki 4, kita bedakan lagi. Itu ada hewan yang hidup di air, itu kita tulis 3A, dan hewan yang tidak hidup di air kita tulis 3B, itu ada ayam dan burung. Jika sudah untuk yang hewan yang sudah dalam satu kolom, maka sudah tidak kita bedakan lagi karena sudah berbeda dari semuanya, sudah masuk dalam satu kolom. Tapi di situ kita lihat di 3B ada hewan yang tidak hidup di dalam air. Kita bedakan lagi menjadi hewan yang dapat terbang dan hewan yang tidak dapat terbang. Terlihat ya, maka kunci dikotominya sudah jadi. Kemudian akan kita ubah, kita uraikan menjadi kunci determinasi. Nah, setelah itu dapat kita baca ya. Untuk kunci determinasinya, itu ada 1A, berkaki 4, titik-titik 2. 1B tidak berkaki 4, titik-titik 3. Nah, titik-titik ini bukan untuk mengisi soal. Ini sama seperti kalau kita melihat daftar pustaka di buku ya. Kemudian kita lanjutkan. 2A herbivora titik-titik sapi. 2B karnivora titik-titik kucing. 3A hidup di air titik-titik ikan. 3B tidak hidup di air titik-titik 4. 4A dapat terbang titik-titik burung, 4B tidak dapat terbang titik-titik ayam. Nah, jadi begitulah cara membuat kunci determinasi yang dihubungkan dengan kunci dikotomi. Kemudian, Ibu akan membahas bagaimana cara mengetahui ciri-ciri makhluk hidup menggunakan kunci determinasi. Contohnya, berdasarkan kunci determinasi di bawah ini, ciri-ciri ayam adalah, nah kita bisa lihat di bawah ini ada ada kunci determinasi, ada 1A berkaki 4 titik-titik 2 sampai ke 4B tidak dapat terbang titik-titik ayam. Bagaimana mengetahui ciri-ciri makhluk hidup tersebut menggunakan kunci determinasi? Untuk mengetahuinya adalah yang pertama itu kita lihat yang bertuliskan ayam, kan tulisannya nomor 4. Kemudian tidak hidup di air, termasuk ke nomor 3. Lihat bagian sebelah kanan yang bertuliskan angka 3. Kemudian kita akan mendapat keterangannya masuk ke kelompok 1. Kemudian didapatkan ciri-ciri ayam adalah jika dituliskan maka ada 1B, 3B, dan 4B, yaitu ciri-ciri ayam adalah menurut kunci determinasi tadi, tidak berkaki 4, tidak hidup di air, dan tidak terbang. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.